Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk eh, membahas tentang kompetensi manajerial. Bagi teman-teman yang baru gabung, kita akan coba membahas kompetensi manajerial yang seharusnya tadi malam. Karena ada gangguan, ada musibah yang saya dapatkan, jadi tadi malam saya tidak selesai membahas untuk kompetensi manajerial. Tapi sebelum kita membahas kompetensi manajerial yang tadi malam sempat terganggu, maka akan saya jelaskan dulu supaya teman-teman, karena beberapa orang setelah dicek mendapatkan nilai yang belum begitu menggembirakan. Sebagai informasi, untuk formasi sudah ada yang keluar dari kota Magelang, itu sudah keluar. Jadi mungkin nanti formasi di kota Anda atau di kabupaten Anda bisa lihat. Tapi baru saya dapatkan dari kota Magelang. Oke. Terkait dengan kompetensi manajerial, soalnya itu memang sedikit, hanya waktunya itu sedikit pula, tapi ini dijumlahkan menjadi, nah ini, dijumlahkan kompetensi manajerial ini dijumlahkan sama-sama atau bersama dengan kompetensi sosio-kultural. Kalau kita lihat di kompetensi manajerial ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang harus Anda pahami, ya, harus Anda pahami bahwa ada 8 yang harus Anda kuasai, ada 8 yang harus Anda kuasai, ya. 8 ini sedikit karena di TKP, karena walaupun ini berbeda sedikit dengan TKP, ya. Kalau di TKP itu ada 15 kalau tidak salah, ya, ada 15, sehingga kalau ini 8 ini akan menjadi lebih mudah sebenarnya seharusnya. Yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua adalah kerjasama, komunikasi, yang ketiga kemudian orientasi pada hasil, yang keempat ada pelayanan publik dan pengembangan diri. Mohon teman-teman yang belum mematikan, tolong dimatikan dulu mic-nya. Pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kalau Anda belajar tentang Permenpan nomor 28 tahun 2017, itu dikatakan bahwa kompetensi itu ada levelnya sampai dengan level 5. Tapi saya tidak akan menjelaskan sampai dengan level 5, yang akan saya jelaskan adalah bagaimana Anda mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang tinggi di manajerial. Itu saja. Pak Sumardi, tolong mic-nya. Tolong yang lain pun kerjasamanya untuk mic dimatikan. Ya, saya lanjutkan. Nah, kita akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, integritas. Integritas itu adalah konsisten, selaras berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Saya akan mengadres mulai atau membuat highlight, atau membuat penekanan, atau memberikan garis terang ataupun menerangi gitu ya, bahwa di sini integritas itu terkait dengan bagaimana kita mempertahankan integritas organisasi. Kita mempertahankan integritas diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang memperjuangkan organisasi. Teman-teman yang saya banggakan bahwa di kompetensi manajerial target utama adalah
bagaimana kita mengangkat atau mempertahankan atau meningkatkan kepentingan atau tujuan dari organisasi. Itu yang penting. Target ujungnya adalah mana yang paling baik untuk organisasi. Mana yang paling berharga bagi organisasi. Sehingga saya sering mengatakan bahwa di kompetensi manajerial ini Anda tidak boleh menggunakan hati. Karena kalau misalnya Anda menggunakan hati, oh ini yang baik untuk saya. Tidak, ini bukan tentang Anda, tapi bagaimana tujuan organisasi itu harus dicapai. Itu sangat penting. Sangat penting di mana Anda harus melihat bagaimana yang terbaik atau apa yang terbaik untuk organisasi. Nah, yang terbaik itu apa? Kalau Anda lihat permennya, yang terbaik adalah konsisten itu memberi contoh. Yang level pertama, kita disiplin untuk diri sendiri, tapi sudah level kelima itu Anda memberikan contoh. Bukan hanya mengajak, tetapi Anda memberikan contoh. Itu lebih tinggi. Jadi, bagaimana triknya? Tadi selain mana yang terbaik, bahwa integritas ini adalah ingin selalu berbuat sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika organisasi, selalu jujur dan lain sebagainya. Itu integritas. Enggak dihubungannya dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, ya. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi kalau di sini yang namanya integritas itu Anda harus bertanggung jawab terhadap keputusan Anda, terhadap tugas Anda. Sehingga kalau ini ada, saya kasih contoh saja. Kalau misalnya sebelum jam kerja, tugas Anda itu pada saat akhir jam kerja, tugas Anda belum selesai. Kebiasaan kita kalau waktunya habis, maka kita pulang. Tetapi karena ini adalah tentang integritas, maka Anda akan menghabiskan pekerjaan Anda dulu dibanding pulang. Nggak peduli kenyataan di lapangan seperti apa, itu bukan urusan lagi, gitu ya, bukan urusan kita dan lain sebagainya. Karena ini bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi di kompetensi manajerial. Ini tentang bagaimana cara mendapatkan nilai supaya Anda lulus. Bukan tentang melihat kepribadian Anda, tapi ini tentang bagaimana Anda bisa lulus. Kalau gitu boleh bohong dong. Gitu. Karena kalau Anda bertanya seperti itu, saya tidak ngajarin Anda bohong. Yang bagus adalah sesuai. Tetapi pada saat tidak sesuai, gunakan logika bahwa integritas itu, bahwa ujian kompetensi manajerial itu digunakan bagaimana kita supaya organisasi itu lebih maju, lebih baik, mana pilihan jawaban itu harus menunjukkan mana yang lebih baik untuk organisasi. Walaupun kepribadian Anda bertolak belakang dengan itu, tapi pilihlah yang terbaik untuk organisasi. Gunakan logika, jangan pakai hati. Itu cara mengisi di kompetensi manajerial. Itu cara mengisinya seperti itu. Jadi bagaimana caranya, walaupun misalnya sudah suka pulang sebelum waktunya, yang berintegritas itu pantang pulang sebelum tugas selesai. Pantang pulang sebelum waktunya selesai. Tapi kalau kebiasaan Anda bisa pulang, kalau ada sudah selesai, iya itu di lapangan, di kehidupan nyata. Tapi kalau di kehidupan, di ujian, itu harus sesuai dengan aturan. Integritas. Kemudian yang kedua, kemampuan kerjasama. Kerjasama apa?
kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Saya ulangi lagi bahwa kerjasama itu untuk mencapai tujuan strategi organisasi, bukan tujuan pribadi Anda. Jadi Anda harus merupakan kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan umum, yaitu bagaimana kita mencapai tujuan strategis organisasi. Itu yang penting. Jadi kalau yang mana yang dipilih? Yang dipilih adalah kemampuan atau pilihan yang bisa menunjukkan Anda bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa membangun kerjasama dengan orang lain, dan bisa memberikan suri teladan pada orang lain dalam kegiatan kerjasama sehingga tujuan strategis organisasi tercapai. Itu nilai yang paling tinggi. Jadi kalau nilai yang paling rendah adalah kemampuan kerjasama tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau nilai yang level tinggi, Anda harus menjadi uswatun hasanah. Anda harus menjadi contoh teladan. Mana yang paling memberikan contoh teladan dalam kerjasama, itu yang harus Anda pilih. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kompetensi, subkompetensi dari manajerial adalah komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan serta gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara yang sesuai baik lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kembali kepada komunikasi itu digunakan bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya kita bisa mencapai tujuan organisasi. Komunikasi misalnya di antara kelompok kecil itu bagus, tetapi nilainya kecil. Tetapi kalau sudah, bagaimana Anda bisa mempersuasi bawahan-bawahan Anda, orang lain Anda mengungkapkan ide-ide yang baik sehingga organisasi itu lebih baik. Nah, itu yang paling tinggi. Ada di sana contoh suri teladannya di sana. Itu yang paling penting. Selanjutnya, orientasi pada hasil. Apapun yang kita lakukan, maka kita harus berorientasi pada keberhasilan organisasi. Kemampuan mempertahankan komitmen yang pribadi yang tinggi, menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, tanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang, memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Jadi kalau misalnya apapun yang dilakukan, Anda harus tanggung jawab karena orientasi Anda adalah bagaimana keberhasilan organisasi, bagaimana target-target yang ada di organisasi. Itu adalah merupakan bagian yang harus Anda capai. Jadi targetnya adalah bagaimana organisasi itu harus berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik artinya bahwa Anda akan mengutamakan pelayanan kepada orang lain, memudahkan orang lain, tetapi tentunya sesuai dengan Anda lakukan secara profesional, transparan, mengikuti layanan yang ada, netral, tidak memihak, tidak diskriminasi, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Tetapi di sini adalah Anda melaksanakan tugas sesuai dengan pelayanan publik, mengutamakan publik. Gampangnya itu contoh, misalnya Anda kedatangan seorang guru SD Anda bahwa yang ngantri dengan di jajaran Anda. Dia antrian yang ketiga, sementara Anda sedang menghadapi antrian satu orang yang giliran. Karena Anda merasa guru, ya karena dia adalah guru saya, padahal maka Anda melakukan
memberikan kesempatan pada guru Anda untuk keluar, itu tidak boleh. Semua harus sesuai standar. Semua harus sesuai dengan standar pelayanan yang objektif. Tidak boleh keluarga membedakan keluarga dan lain sebagainya. Anda harus melihat konsumen eksternal Anda adalah sama-sama yang utama. Itu ya. Itu untuk pelayanan publik. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan diri dan orang lain. Tentunya di sini adalah bagaimana Anda mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri beserta dapat menginspirasi orang lain. Di sini adalah long life education. Long life education, Anda terus belajar. Jadi kalau misalnya pada kantor Anda ada yang ditawari ikut pendidikan, ditawari ikut pelatihan, Anda segera harus menjadi orang pertama. Saya menerimanya, itu aja langsung. Saya menerimanya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari Anda akan berbicara kepada suami, akan berbicara kepada istri, akan berbicara pada keluarga. Tapi di ujian Anda akan memilih, ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan, ambil. Anda kelihatan seperti orang yang ingin mengembangkan diri. Mungkin bisa jadi orang berpikir, wah ini terlalu ambisius. Memang yang diinginkan orang yang ambisius ingin mengembangkan diri untuk menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemampuan belajar seumur hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik kepada orang lain untuk mengembangkan potensinya. Dan di sini Anda bisa meng-guide, meng-hire orang lain supaya naik kelas, scale up bersama Anda. Itulah bahwa pengembangan diri tidak hanya diri sendiri, tapi juga Anda harus bisa memberikan motivasi, bisa memberikan guideline, bimbingan, dan lain sebagainya kepada orang lain. Bisa teman Anda, bisa bawahan Anda, supaya orang lain terus belajar dan belajar. Itu pengembangan diri orang lain. Dengan kata lain, tidak ada kata puas, selalu ingin terus berkembang, selalu sekolah, dan selalu ingin peduli kepada orang lain, tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tapi juga mengembangkan orang lain. Mengelola perubahan, nah ini mengelola perubahan hampir mirip dengan adaptasi. Kemampuan dalam menyesuaikan diri itu sama dengan adaptasi. Dengan situasi yang baru. Jadi kalau ada perubahan yang baru, Anda harus tetap cepat menyambut. Harus cepat menyambut. Menurut saya adalah ilmu pengetahuan atau internet itu bisa membantu meningkatkan kualitas pekerjaan. Itu harus positif. Jadi Anda melihat perubahan itu positif, tidak melihat perubahan itu mengganggu. Anda tidak status quo atau mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai kolot dalam tanda kutip yang sudah ada. Itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda kelihatan ada hal yang baru, ada SOP baru, harus cepat bisa beradaptasi dengan perubahan. Tidak ada yang tetap di dunia ini, karena yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Maka Anda harus mengikuti perubahan. Siapa yang tidak berubah, nanti dia yang akan tergilas. Saya sebagai acuan bagi Anda sedikit memberi gambaran bahwa menurut Pak Menteri, ya Pak Menteri dikatakan, Pak RB dikatakan bahwa Anda sebagai orang honorer itu beruntung, seharusnya tidak banyak orang yang memiliki kesempatan menjadi ASN. Tapi Anda harus bersaing dengan teman sendiri, harus bersaing dengan orang lain mungkin yang bisa dari luar, itu harus bersaing seperti itu. Ingat, jangan mengandalkan afirmasi, karena kita pun tidak tahu sampai saat ini afirmasinya berapa. Dan afirmasi hanya diberikan jika nilai Anda itu diberikan dengan mempertimbangkan nilai kompetensi teknis. Jadi kalau kompetensi manajerial, Anda harus berjuang. Di samping itu juga kompetensi teknis, Anda harus
nilainya tinggi. Karena kalau ada orang lain nilainya tinggi itu jauh. Beda 5 aja udah beda jauh. Jadi hemat saya, Anda harus berubah, harus siap secara cepat beradaptasi dengan aturan yang ada. Itu nilai-nilai yang tergandung di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan membuat keputusan baik secara tepat waktu dan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis, seksama berdasarkan informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam hal ini, Anda harus bisa mengambil keputusan yang cepat berdasarkan data. Dan kalau sudah keputusan yang cepat, maka Anda harus mau mempertanggungjawabkan keputusan Anda. Dan keputusan tersebut harus yang terbaik untuk organisasi. Itu pilihannya, triknya. Semuanya mengacu kepada bagaimana kerjasama, bagaimana pengembangan diri itu yang baik. Jadi kalau misalnya Anda di rumah sakit, kalau Anda menaikkan pendidikan, bukan hanya golongan Anda yang naik, tetapi juga rumah sakit juga menjadi naik akreditasinya dengan Anda ikut terus mengembangkan diri. Jadi itu yang terbaik, ya. Nah, itu mungkin yang keputusan itu adalah yang terakhir dari kompetensi manajerial. Dan kita akan melanjutkan kepada kompetensi sosial budaya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan sih. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial budaya atau sosial kultural? Menilai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, ya, kemudian etika, prinsip moral, ya, prinsip moral, kemudian juga hal yang harus dipenuhi dalam sebagai jabatan Anda, ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian selanjutnya tentunya mengapa harus ada kompetensi sosiokultural ini. Harus ada kompetensi sosiokultural. Kenapa? Karena ada perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, suku, dan lain sebagainya. Nanti ada tugas Anda. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya yang dinilainya kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Itu ada 4 nilai yang harus dikuasai atau dikembangkan. Kemudian kenapa kompetensi ini ada? Alasan kompetensi ada. Kompetensi ini menyangkut adanya perbedaan antar budaya para ASN dan pegawai atau pegawai dengan masyarakat yang dilayani. Masyarakat Indonesia begitu majemuk dengan begitu banyak suku, budaya, agama, atau kepercayaan dan latar belakangnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu diharapkan tidak menjadi kendala bagi pegawai untuk memberikan pelayanan. Jadi dalam konteksnya Anda harus memberikan pelayanan tanpa harus membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan kepercayaan lain-lain. Itu konteksnya. Sebagai perekat bangsa, maka Anda harus memahami kompetensi berikut. Yang pertama, Anda harus mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Jadi Anda harus menjadi problem solver. Anda adalah bagian dari proses pemecahan masalah, bukan justru bagian dari yang menjadi masalah. Membangun hubungan sosial psikologi dengan masyarakat di tengah kemajemukan, yaitu Anda harus bisa menjadi jembatan, harus bisa menjadi penghubung, Anda harus bisa menjadi simpul yang mempererat, merekatkan kepentingan di antara semua kepentingan bangsa dan negara ini,
Kemudian juga Anda harus menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dengan pemangku kepentingan. Anda harus bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan, juga ada internal dan eksternal, serta pemangku kepentingan itu sendiri, di antara Anda sendiri. Jadi Anda sebagai orang yang dalam tanda kutip menjadi peredam, Anda harus menjadi orang yang bisa menunjukkan bagaimana toleransi itu dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara Indonesia. Jadi Anda mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa kita sebagai ASN. Wawancara apa yang dinilai? Wawancara yang dinilai adalah integritas, moralitas. Kalau tahun kemarin moralitas. Wawancara ini jawabannya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya menyarankan kepada Anda, pilihlah jawaban ekstrim kalau memang Anda mendapatkan seperti itu. Mengapa? Apa yang dimaksud dengan pilihan ekstrim? Pilihan ekstrim adalah pilihan sangat setuju itu 5 kalau pernyataan positif. Kemudian setuju itu 4, ragu-ragu itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Tapi kalau pernyataan negatif misalnya, lah nggak apa-apa kita menerima parsel dari konsumen kita, itu nggak boleh. Walaupun diterima, kalau di dunia nyata diterima ya. Tapi kalau di soal ini nggak boleh diterima. Maka jawabannya itu kan negatif artinya. Maka jawabannya sangat tidak setuju. Kalau sangat tidak setuju, maka jawaban Anda 5, tidak setuju jawabannya 4, ragu-ragu jawabannya 3, setuju jawabannya 2, sangat setuju jawabannya 1. Ingat, di tes ini, di tes kompetensi manajerial itu tidak ada pengurangan nilai. Tidak ada pengurangan nilai. Sehingga Anda tidak boleh, sekali lagi, Anda tidak boleh membiarkan jawaban kosong. Anda tidak boleh membiarkan jawaban yang kosong. Walaupun Anda nembak, karena nembak itu kemungkinan kalau soal pilihannya sampai 4, 25%. Kalau pilihan jawabannya ada 5, berarti 20%. Tapi kalau tidak nembak, kemungkinan atau probabilitas atau nilai kemungkinan Anda untuk mendapatkan nilai itu 0%. Jadi, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan pernah ada soal yang dibiarkan kosong karena tidak ada pengurangan nilai. Kalau salah ya 0, kalau salah 0. Apalagi kalau di kompetensi kompetensi diwawancara atau kompetensi manajerial, semuanya walaupun Anda salah, Anda masih dapat nilai 1. Nilai 1 walaupun Anda salah, Anda masih dapat nilai 1, poin 1. Apalagi kalau benar dapat 5 atau 4, itu kan lebih tinggi, bagus, atau nilainya lebih bagus. Coba kalau Anda ngisi 1, teman-teman juga nilainya sama, tapi kebetulan kamu ngisi 1, itu kan akan kamu yang menjadi ASN-nya, bukan teman kamu. Jadi walaupun 1 poin itu sangat penting, walaupun 1 poin itu sangat berharga. Kenapa? Karena namanya juga ujian, namanya juga seleksi. Dicari bukan yang terbaik, tetapi yang paling tinggi nilainya. Bukan yang paling bagus kepribadiannya, tapi dicari yang paling tinggi nilainya. Pahami ya itu? Yang dicari bukan orang yang tampan, bukan orang yang bagus kepribadiannya, orang yang kaya, tapi yang dicari adalah siapa dari ujian tersebut mendapatkan poin tertinggi. Itu saja. Jangan sekali-sekali, walaupun Anda boleh mengandalkan afirmasi, tapi afirmasi gunakan sebagai bonus. Apa artinya afirmasi? Jika nilai Anda kecil. Jika nilai Anda kecil. Jadi tetap afirmasi pun Anda harus mendapatkan nilai yang the best.
Supaya apa? Supaya tidak ada tersalib orang, tidak tersalib orang. Jadi apapun nanti nilainya atau bagaimanapun nanti sistemnya, Anda harus jadi yang terbaik. Itu harapan saya. Oke, kita sudah lewat 30 menit. Mungkin untuk kesempatan. Nah, ini akan saya lanjutkan lagi dengan nilai tertinggi nih. Seleksi kompetensi adalah kompetensi. Nah, ini salah nih sebenarnya, kurang 50 ya, bukan 500, nilai kita hanya 90, artinya 450. Untuk nilai teknis. Nah, teknis 90 gitu ya. Tuh. Dan wawancara 40. Ini. Jumlah soal keseluruhan adalah 145, rincian kompetensi teknis 90 butir soal. Bayangkan kalau Anda mendapatkan 5, artinya maksimal 450. Dan kalau Anda mendapatkan afirmasi 450, katakanlah Anda sudah kuliah, sudah bekerja 10 tahun, yang 10 tahun dapat 100% misalnya. Berarti 450 kali 2. Berarti berapa? 900. Nggak akan tersalib itu. Nggak akan tersalib. Makanya kompetensi teknis harus bagus. Kompetensi teknis harus bagus. Kemudian apalagi kompetensi manajerial 25 butir soal, tapi benar itu 4. Jadi tetap 100 dapatnya. Kemudian sosiokultural dapat 20, tapi jawabannya maksimal 5. Jadi tetap jadi 100, 100, 200. Nah ya, nanti kan tadi triknya sudah diberi sebenarnya, tapi nanti kita masuk ke soal. Jadi saya lupa lagi ngomong apa barusan. Lihat pertanyaan. Kemudian barusan trik untuk wawancara kan sudah barusan. Sosiokultural juga sudah. Oke, lanjutkan. Lupa lagi saya mau ngomong apa. Astagfirullahaladzim. Katanya kalau lupa seperti itu dosa tua ibu. Iya, saya belum nengok ibu 2 bulan, belum nengok ibu. Besok minggu, insya Allah. Adapun pembobotan nilai untuk materi soal, tadi saya sudah jelaskan. Seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar dapat nilai 5, salah atau tidak menjawab dapat 0. Teknis dulu ya. Maka Anda karena teknis itu tidak mendapat nilai kalau salah, belajar yang benar. Belajar yang benar. Kemudian untuk sosial, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah adalah 1, paling tinggi adalah 4. Serta tidak menjawab nilai 0. Makanya kalau tidak menjawab nilainya 0. Usahakan menjawab walaupun dapat 1. Kemudian materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawabannya paling rendah 1, paling tinggi 5, serta tidak menjawab 0. Artinya Anda harus menjawab walaupun itu Anda mendapatkan 1. Untuk wawancara, bobot pertanyaan paling rendah 1, paling tinggi 4. Sehingga tidak ada ragu-ragu berarti ya. Karena tidak menjawab dan 0. Kembali lagi bahwa Anda harus menjawab. Kalau teknis itu harus menjawab dengan benar karena tidak ada pilihan lain. Tapi kalau seleksi manajerial, sosiokultural, sama wawancara, Anda harus menjawab karena minimal Anda dapat 1. Oke, itu. Tuh. Nah, ini ringkasannya. Ini ringkasannya. Kompetensi teknis, Anda itu akan mendapatkan bobotnya 5, maka 450. Waktunya kita lihat 120 menit. Kompetensi manajerial adalah 25 soal sampai 4. Tidak menjawab 0. Kemudian 200. Karena di jumlah kompetensi sosiokultural ada soalnya 20. Jawabannya 5 maksimal. Maka itu 100. Jadi 100 tambah 100, 200. Wawancara 10 menit, 1 menit 1 soal, 10 butir. Jawaban tertinggi adalah 4, maka Anda dapat 40. Jadi maksimal paling tinggi seorang itu dapat 690. Berapa yang harus Anda capai minimal? Jangan Anda berpikir untuk mendapatkan passing grade saja. Passing grade untuk teknis itu
220 setengahnya. Ya, teknis 220. Masa mau dapat setengahnya? Tapi tetap Anda harus lulus passing grade. Nah, itu mungkin teman-teman saya coba cek ke materi lain. Materi lain sebentar. Materi lain yaitu soal kemarin. Saya cek dulu ya, sebentar. Ini panjang banget nanti ini kalau dijelaskan di YouTube apa dipotong ya. Bentar. Tanggal berapa ya? 16 ya. Kemarin tanggal 16. Saya coba cek. Mana? Lupa lagi. BPJS ya, BPJS. Oh, ternyata tanggal 20 itu ya. Sebentar. Jawaban soal 22. Oke. Ternyata yang ini yang stop sharing dulu. Ini ada pertanyaan yang harus pertama kita kerjakan, nanti yang mana dulu? Yang kerjaan itu yang gampang menurut kita. Yang dulu dikerjakan menurut saya teknis dulu. Ya, teknis dulu. Tapi jangan keasikan tuh, jangan keasikan, Anda harus punya alarm sendiri. Jangan keasikan nanti tiba-tiba Anda lupa ngerjain soal yang mana? Soal kompetensi teknis kelupaan, kompetensi manajerial kelupaan. Jangan terlalu asik karena satu soal hanya boleh dikerjakan 54 detik. Kemarin kita sudah sampai di sini. Nah, ini kita kasih contoh saja lah. Kasih contoh saja. Ini kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Untuk Word kelihatan nomor 3, kita coba lihat aja ya. Nomor 3. Saya akan hanya memberikan contohnya saja. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat sekitar harus berhemat dan menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Satu-satunya sumber air berasal dari PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Berarti ada masalah, berarti Anda harus cepat beradaptasi. Bagaimana mengadaptasinya? Anda harus punya menjadi problem solver. Bagaimana triknya? Saya bilangin pada trik. Nah, triknya seperti ini. Triknya saya akan memberikan gelap. Perhatikan di sini. Ini ada terang nih. Saya berikan terang. Di sini, nah ini salah nih. Saya cek dulu ya. Bentar. Ini harusnya ke atas nih. Nah, harusnya di sini. Saya kembali akan membuat nih. Nah, anggaplah ini triknya. Anggaplah Anda sebagai bos atau sebagai orang tua atau sebagai orang yang dituakan, katakanlah. Kalau lihat orang, ini bukan tentang Anda. Jadi Anda harus melihat. Ini kan Anda melihat soal ini. Anda harus berdiri di luar soal ini. Ini ada orang, ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini orang ini ada 5 orang dengan kepribadian ini. Si A, si B, si C, si D, dan si E. Kalau Anda menjadi ibu rumah tangga atau Anda memiliki pasangan, kira-kira yang mana yang bisa dia jadikan sebagai pasangan yang baik? Yang si A sudah belum dia sudah mau protes aja kerjaannya. Yang si B santai aja, yang penting nanti kita tahu, nanti yang penting ada. Yang C menggunakan air seadanya aja lah, nggak usah mikir, seadanya aja. Ya, kadang kebutuhan mandi sebelum berangkat kantor tidak terlambat.
meminta suami istri untuk membeli air galon. Kayak bener gitu. Tetapi ini kan lihat orang kreativitasnya. Pasti Anda akan memilih orang ini. Kalau menjadi punya anak buah, Anda pasti akan memilih. Di kantor itu airnya sedikit, maka Anda akan memilih OB itu yang memiliki solusi, solutif itu kata si Bu siapa ya? Yang solutif. Jadi dianggaplah 5 orang ini memiliki kepribadian yang berbeda dan pilih kemampuan yang paling Anda inginkan, yang cocok Anda, menurut Anda ini yang terbaik untuk organisasi kita. Kalau ada OB yang menampung malam hari sebagai cadangan sehingga bisa dipakai untuk siang harinya, atau ada pasangan Anda atau teman hidup Anda yang bisa menampung malam hari dan pagi harinya, itu akan menjadi problem solver. Dan itu yang dipilih, itu yang terbaik, itu yang ideal. Paham ya? Itu maksud yang pertama. Kemudian yang selanjutnya saya acak ya, saya random. Coba di sini. Nah, nomor 12 kan sudah tadi malam. Nomor berapa ya? Ini ada. Nah, gini, yang ini yang saya tandai lagi. Nomor 23. Kita tandai. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengulangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberikan arahan kepada karyawannya. Sebagai karyawan, maka saya akan yang pertama menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas, karena saya harus inovasi, memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Kira-kira jawaban Anda apa nih? Silahkan. Jawaban nomor 23. Ya, silahkan. Nomor 23. Silakan. Coba 23 ini. Berarti, nah itu kan waste. Nah itu bukan ada yang E, yang ada E, yang ada E, ada yang D. Oh, siapa yang dapat? Ada yang B. Ini pelangi, warna-warni jawaban itu. Atau siapa yang A? Yang C kasihan belum dijawab. Jawaban warna-warni. Artinya ini Anda kan iya, kan tidak berlingkungan, mengurangi adalah memilah mana kegiatan dapat mengurangi jumlah kertas, yang dapat mengurangi jumlah kertas, mana yang tidak. Kalau ngirim surat email semua perusahaan sementara tidak, konsumer lain tidak menggunakan email, jadi Anda memilah, jadi Anda lebih wise, lebih bijak memilah. Jadi kan gini aja, Anda ini bos nih, Anda punya perusahaan, maka Anda akan milih yang mana? Orang yang memilah, orang yang otomatis, menggunakan email, pengarahan kepada karyawan, memberikan dukungan. Pasti saya akan memilih orang yang mampu memilah mana yang pakai kertas, mana yang tidak. Kan judulnya bukan menghentikan, tapi mengurangi. Begitu teman-teman, jadi Anda harus keluar dari zona bahwa Anda itu bukan orang yang sedang ujian, tapi Anda melihat bagaimana saya menentukan Anda sebagai seorang HRD, Anda sebagai seorang bagian sumber daya manusia, memilih karyawan dari 4 atau 5 orang tersebut, mana yang paling baik untuk perusahaan saya. Itu triknya. Itu triknya. Kalau untuk sosiokultural adalah mana pilihan yang terbaik untuk negara kita. Mana yang terbaik untuk negara kita. Kalau di manajerial, mana yang terbaik menurut
untuk organisasi kita. Bukan untuk saya, tapi untuk organisasi. Kalau di sosiokultural mana yang terbaik untuk negara ini. Demikian hari ini Zoom yang bisa kita lakukan.